Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Seperti pujian yang dinyanyikan ini ya Tuhan, kami tahu Engkau setia. Kami tahu Engkau memelihara kami, sekalipun tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tetapi ketika Engkau memberi kami ujian, membawa kami kepada satu perjalanan yang mungkin kami tidak sukai, kami gagal paham memahami kehadiran-Mu dan berkat-Mu. Sesungguhnya Engkau melatih kami agar hati dan pikiran kami tidak tertuju pada dunia ini, tidak mengikuti keinginan hawa nafsu daging kami, tetapi meletakkan pengharapan kami kepada-Mu, Sang Pemberi berkat dan anugerah itu. Karena itu Tuhan, sekali lagi, tolong kami, bawa hati pikiran kami terus tertuju kepada-Mu. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Dan biarlah melewati dinamika kehidupan yang Engkau beri, kami belajar bertumbuh dalam iman pengharapan kami kepada-Mu. Dan bagaimana menggunakan hidup ini, bahkan berkat yang Engkau beri, dengan tepat. Ajar kami menghargai setiap berkat yang Engkau beri. Kami sebentar akan membaca merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, dan firman-Mu lah yang menjadi suluh terang langkah hidup kami, supaya kami boleh mengerti kasih karunia-Mu, dan terus membawa kami menjadi semakin dewasa serupa Kristus Yesus Tuhan. Berkati kami ya Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur minggu ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan dan bersama-sama kembali merenungkan kitab Hosea. Semoga tidak bosan Bapak Ibu ya. Kok Hosea melulu, kira-kira begitu ya. Nah, kita akan membaca merenungkan Hosea pasal 9 ayat 1 sampai yang ke-17 dengan satu tema, yaitu hargai berkat Tuhan. Saya tidak akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-17 Bapak Ibu, tetapi saya akan membacakan ayat 1 sampai yang ke-3 saja. Di sana dikatakan demikian, mari kita menyimak, menghayati dan merenungkannya. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa. Sebab engkau telah bersinah dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Ayat selanjutnya 4-17, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, direnungkan begitu. Nah, sekali lagi tema kita adalah hargai berkat Tuhan. Saudara, saya tahu setiap kita pasti mengerti lagu ini. Hampir tiap minggu, mungkin di minggu-minggu tertentu, WL menyanyikan lagu ini, KPPK 50, yaitu Hitung Berkat-Mu. Bapak Ibu, lagu ini dibuat oleh seorang yang bernama Johnson Ottman Jr., yaitu menolong jemaat Tuhan, menolong supaya orang Kristen, anak-anak Tuhan, di tengah segala situasi hidup mereka, tantangan, persoalan, kesulitan, mereka menyadari bahwa ada berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti. Sebab apa? Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia. Firman-Nya, Dia berkata Dia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendirian. Dia memelihara burung di udara, Dia pelihara bunga bakung di ladang, Dia pelihara apalagi kita anak-anaknya. Johnson Ottman ingin menyadarkan kepada kita bahwa di setiap musim hidup kita selalu ada berkat Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah itu begini Bapak Ibu. Ketika anak-anak Tuhan diberkati, ketika hidupnya menjadi sukses, ia merasakan kejayaan, kegemilangan dalam hidupnya, berapa banyak anak-anak Tuhan yang kemudian semakin cinta Tuhan dan bukan menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu, seringkali anak-anak Tuhan ketika merasa sukses, bisa mencapai keberhasilan, seringkali merasa ini usahaku sendiri. Ini kejayaanku sendiri, ini jerih payahku sendiri. Bahkan ada orang yang berkata, semua ini aku jalani
tanpa Tuhan. Kesuksesanku tanpa Tuhan. Wah, ini celaka ini Bapak Ibu. Tentu kita pernah mendengar kisah ini. Seorang yang bernama Richard Theo Keng Siang, Bapak Ibu. Orang yang masih relatif muda. Kira-kira usia sebelum dia pulang ke rumah Bapak, itu 39, 40 tahun Bapak Ibu dia pulang ke rumah Bapak. Tetapi orang ini Bapak Ibu, dokter ini adalah dokter yang masih belia, masih muda pertama. Lalu bukan hanya soal muda Bapak Ibu, tapi juga milioner, kaya raya. Anak-anak sekarang atau orang sekarang berbicara tajir melintir. Tidak tahu melintirnya kayak apa ya. Nah Bapak Ibu, bukan hanya itu saja, tetapi terkenal. Siapa yang tidak mau seperti ini Bapak Ibu? Tetapi sayangnya orang ini adalah orang yang tadinya ada di rumah Tuhan, kemudian menjauh dari Tuhan. Dan tak sadar bahwa sesungguhnya Tuhan begitu mengasihi dia, Tuhan memeliharakan hidupnya, Tuhan mengaruniakan kepandaian kepada dia, Tuhan mengaruniakan kesuksesan kepada dia, tetapi dia tidak sadar bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Bahkan dia berani berkata semua itu karena usahaku, jerih payahku. Bapak Ibu, anak-anak muda, orang Kristen hari ini kadang-kadang tergoda dengan filosofi dunia ini. Engkaulah penentu hidupmu, engkaulah yang menjadi segalanya dalam hidupmu, apapun kesuksesanmu itu bergantung kepadamu. Dan apa yang menjadi keinginan hatimu dituruti. Maka tidak heran Bapak Ibu, filosofi orang muda hari ini, tidak tahu dari mulai zaman kapan Bapak Ibu, muda, kaya, raya, tajir, melintir. Muda foya-foya, tua, kaya raja, kaya raya, mati masuk surga. Wah, enaknya begitu Bapak Ibu katanya. Nah, Dokter Richard ini Bapak Ibu ya, aduh luar biasa. Berkat Tuhan, hikmat, kesuksesan menjadi miliknya. Tapi sayang, dia tidak mengerti bahwa semua itu kasih karunia Tuhan. Dari mana satu kali dia bisa mengerti Bapak Ibu? Nah, ceritanya adalah menginjak usia 40-an, mau masuk 40. Tiba-tiba di tubuh yang sehat itu, yang suka fitness, yang punya segalanya Ferrari, uang banyak, rumah mewah dan segalanya, dia merasa sukses, dia merasa ada di atas Bapak Ibu. Hari itu tiba-tiba dia divonis kanker paru-paru stadium 4B. Wah, ini menjadi sesuatu yang mengejutkan dia. Tapi kemudian dia mulai protes dan berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Di tengah kehidupanku yang begini luar biasa, justru aku ini mengalami sesuatu yang mengerikan. Aku gak ngerti maksud Tuhan itu apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tengah satu pergumulan perawatan, dia merenungkan, Tuhan kenapa aku mengalami ini. Tiba-tiba di dalam hatinya yang paling dalam Bapak Ibu, Tuhan itu memberi impression. Dengan ini kamu akan mengerti. Dia bingung dengan kalimat itu Bapak Ibu. Karena selama ini dia itu membanggakan dirinya, dia bersombong Bapak Ibu, bahkan ketika temannya mengajak, ayo ibadah pagi di gereja Tuhan, sorry aku repot. Waktu adalah money, waktu adalah uang, pasien yang datang juga adalah uang, pasien perlu dilayani, dan itu memberi uang Bapak Ibu. Bahkan dia berani berkata sesumbar, kalau jam 2 siang aku mau datang ibadah, minta tolong pendeta untuk merubah jam ibadah jadi siang. Lalu bukan hanya itu saja Bapak Ibu, berani berkata begini, kalau memang tidak mau mengubah jam siang, ibadah siang, ya sudah nanti biar Tuhan saja yang manggil aku kembali untuk ke gereja. Bapak Ibu, ya udah, tapi benar Tuhan panggil dia. Dengan sakit itu dia bergumul dan dia ada impression dalam hatinya ketika dia sedang melakukan perawatan, ketakutannya, kesendiriannya itu. Dengan ini engkau mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu? Orang ini bergumul sampai satu masa. Orang yang tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa, jarang berdoa lah maksudnya begitu Bapak Ibu. Tiba-tiba di tengah satu perawatan, di dalam pikirannya itu bisa terpikir satu ayat Bapak Ibu. Sebuah ayat yang berasal dari Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Ada yang ingat ayat itu enggak Bapak Ibu? Atau juga enggak tahu Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang ini gak pernah baca Alkitab, maka kemudian dia tahu tiba-tiba dalam pikirannya ada impression yang Tuhan berikan untuk dia itu sadar, karena dia sedang bergumul dan bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan Tuhan itu memberi impression dalam dirinya lewat ini supaya kamu mengerti. Maka dia bergumul, mengerti apa? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu dia ngomong sama teman Kristennya, tolong ambilkan dong
Bacakan Alkitab Perjanjian Lama dari Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu letak Ibrani di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian Lama. Wah, ini jemaat ini bahaya nih. Bapak Ibu, Perjanjian Baru tentunya ya. Nah, karena dia tidak ngerti maka temannya ngomong, bukan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru. Oh ya sudah, kalau begitu bacakan katanya. Bapak Ibu waktu dibacakan, diberikan kitab suci, lalu dibuka Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 8. Dibacakan di sana intinya itu begini. Tuhan itu sayang sama dia, maka Tuhan hajar dia. Tuhan disiplinkan dia karena dia bukan anak kamu. Dari situ dia sadar Bapak Ibu bahwa Tuhan mengasihi dia. Tuhan selama ini memperhatikan, membawa dia kepada kesuksesan. Dia orang sederhana dari kecilnya Bapak Ibu. Orang sederhana sekali. Tetapi dia kemudian bisa masuk ke Universitas Singapura Bapak Ibu, yang Universitas Nasional Singapura itu. Tetapi kemudian dia diberi kesuksesan, keberhasilan. Tetapi sayang, lupa Tuhan. Bahkan dia melupakan Tuhan dan dia membanggakan diri. Tetapi lewat penderitaan itu, kemudian dia disadarkan. Maka hari itu dia bertobat Bapak Ibu. Usia ternyata tinggal 10 bulan. Tetapi dia berkata usia 10 bulan ini adalah usia yang bermakna, punya tujuan, punya nilai bagi dia. Maka dia tidak lagi merangkul dunia ini. Maka dia tidak lagi mencintai harta dan tanpa Tuhan. Tetapi sebaliknya dia bagaimana melihat hidup ini dari perspektif Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dia berkata begini, kebahagiaan bukanlah ketika kita bisa memiliki sebuah Ferrari. Karena dia memang suka mobil sport, mobil Ferrari, uang yang banyak dan karir yang menjanjikan. Tetapi kebahagiaan sejati datang dari pengenalan akan Tuhan. Ingatlah, jauh lebih penting mencari kerajaan surga daripada mengejar kekayaan, sebab kekayaan tanpa Tuhan adalah kosong. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, dia menggunakan 10 bulan itu menjadi waktu di mana dia menghargai segala berkat Tuhan karunia. Dia sharing, dia berbagi kasih, maka dia katakan true joy comes from helping others in hardship. It comes from knowing God. I had to learn it through the hard way. Bapak Ibu, dia belajar 10 bulan itu, menyadari bahwa berkat Tuhan itu melimpah dalam hidupnya. Tetapi dia gunakan untuk kesenangan, foya-foya di hidupnya. Tetapi ketika sakit itu menghampiri dia, ternyata sakit itulah panggilan Tuhan untuk dia kembali kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, kisah Israel yang kita baca tadi Bapak Ibu ya. Kisah orang Israel yang kita baca tadi, Hosea pasal 9 ayat 1 sampai 17 punya latar belakang Bapak Ibu. Latar belakangnya apa? Israel hari itu adalah Israel yang seringkali memberontak Tuhan, membelakangi Tuhan. Tetapi Tuhan itu masih penuh kasih setia kepada mereka. Tuhan memberkati hidup mereka, memelihara hidup mereka. Bahkan ketika mereka mengalami yang namanya panen hari itu Bapak Ibu. Hosea 9 ayat 1 sampai 17 memiliki latar belakang Israel itu sedang panen raya. Berkat Tuhan ada pada mereka. Mereka sedang menikmati hasil panen gandum, panen anggur, bahkan berlimpah roti. Tetapi sayang Bapak Ibu, hari itu mereka tidak menyadari bahwa semua itu berkat Tuhan. Mereka merayakan hasil panen tersebut, tetapi mereka melakukan ritual bukan untuk Tuhan. Walaupun ritualnya itu sama Bapak Ibu. Seperti hari ini kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi hati kita bukan untuk Tuhan. Tetapi hati kita untuk yang lain. Hari itu jemaat Tuhan, umat Tuhan, orang Israel merayakan panen dengan sukacita, tetapi lupa kepada Tuhan. Tetapi justru menyembah Baal. Bahkan mereka juga mengerjakan ritual hari itu bercampur dengan kebiasaan bangsa-bangsa lain. Niru-niru dunia sekitarnya. Bapak Ibu, mereka sangat bersukacita menikmati berkat Tuhan, tetapi mereka mengabaikan Tuhan sang pemberi berkat. Mereka mencintai berkat Tuhan, senang sukacita panen raya, tetapi tidak mau taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini, saya yakin Tuhan gak berkenan. Maka Bapak Ibu melalui nubuat perintah Tuhan, Hosea pasal 9 ayat 1 sampai 17 ini yang diberikan Tuhan kepada mereka. Hosea menubuatkan bahwa sukacita panen mereka akan digantikan Tuhan dengan duka cita. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama, panen gandum dan anggur yang mereka rayakan itu akan menjadi sia-sia, mengecewakan. Berkat Tuhan yang seharusnya bisa dinikmati dan membawa mereka kepada kualitas hidup yang lebih baik, semakin takut akan Tuhan ternyata tidak membawa mereka demikian.
Dan karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka firman Tuhan di ayat 2 pasal 9 di sana dikatakan begini. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Ketika seseorang tidak menghargai berkat Tuhan, ketika seseorang tidak mengerti tujuan apa Tuhan memberkati hidupnya, bahkan orang itu berpaling kepada Tuhan, membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya, memakai segala berkat Tuhan itu untuk keduniawian, untuk menyembah yang lain bukan Tuhan, maka Tuhan melakukan tindakan bagi orang itu. Yang kedua, Bapak Ibu, mereka tidak hanya akan mengalami kekecewaan, tetapi mereka juga akan menjadi tawanan bagi bangsa Asyur dan Mesir. Mereka akan makan makanan najis, artinya mereka akan kekurangan dan melarat karena mereka tawanan. Mereka tidak lagi bisa bersuka cita. Dan ini kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga, pasal 9 ayat ketiga, firman Tuhan berkata mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Artinya mereka akan terusir keluar dari tanah Tuhan, dari kasih Tuhan dan sebagainya. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Ironisnya Bapak Ibu, sudah diberitahu berulang, orang Israel itu tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan. Orang Israel di zaman Hosea memang bebal, Bapak Ibu. Tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mengerti berkat Tuhan, tidak mengerti kasih sayang Tuhan sang pemberi berkat. Sebaliknya mereka berusaha mengejar kenikmatan dunia dan membangun kekuatan politik saat itu tanpa Tuhan. Akibatnya di ayat ke-17 kalau kita membaca bagian pasal 9 ini, Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Seperti Dr. Richard, Bapak Ibu. Dr. Richard kemudian berkata begini, kenapa harus 4B? Kenapa harus mengalami sakit kanker paru-paru stadium 4B? Kok enggak 1? Kemudian dia itu menyadari gini, seandainya Tuhan memberi saya stadium 1, saya enggak akan balik sama Tuhan. Saya akan berusaha bagaimana mengalahkan stadium 1. Dan saya bisa sembuh. Saya akan panggil orang-orang top, orang-orang hebat. Aku punya uang, aku punya segalanya, punya relasi. Tetapi dia diberi stadium 4B. Wes, tidak ada yang bisa tolong. Bapak Ibu, Israel itu bebal memang. Tuhan sayang, beri berkat, pemeliharaan, supaya ia menyadari kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, tapi tidak pernah ngerti. Sampai akhirnya memang harus diberi sesuatu yang membuat dia ngerti. Seperti Dr. Richard itu. Nah Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan? Kisah Israel yang terjadi di zaman Hosea. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita hari ini? Bapak Ibu, yang pertama adalah jangan menyukai berkat Tuhan atau kesuksesan, tetapi melupakan Tuhan, sang pemberi berkat. Banyak orang Bapak Ibu, bahkan khususnya anak-anak muda yang sedang mencari karir ya. Wah, bagaimana mencintai duit Bapak Ibu ya. Bagaimana mencintai keberhasilan, tapi kadang-kadang lupain Tuhan, tanpa Tuhan. Sehingga kemudian ketika berhasil tidak sadar bahwa itu lokasi kemurahan Tuhan. Tapi justru ketika berhasil malah semakin benci Tuhan. Aneh memang. Padahal dunia dan segalanya ini milik Tuhan. Jika kita diberinya berkat dan kesuksesan melalui pekerjaan atau usaha kita, jangan kita sombong atau melupakan Tuhan. Ingatlah bahwa kita hanyalah pengelola dari berkat Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Sebab dunia ini milik Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya ulang, kita hanyalah pengelola dari dunia yang adalah milik Tuhan. Dan setiap kita diberi berkat berbeda. Ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Masing-masing sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Maka saya tidak perlu iri bagi Bapak Ibu yang hari ini jadi pengusaha, duitnya lebih akeh daripada hamba Tuhan. Atau hamba Tuhan juga tidak perlu sombong kepada mereka yang sederhana, lebih di bawah. Semua masing-masing punya berkatnya. Dan berkat-berkat itu dimaksudkan untuk sesuatu, Bapak Ibu, memelihara kita tentunya. Tetapi juga kita ingat akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, penyertaannya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, bangsa Israel hari itu tidak ngerti. Mereka cinta berkat Tuhan, bersuka cita panen raya hari itu, tetapi mengabaikan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Jangan mencintai berkat dan mengejarnya, tetapi kita tidak mencintai Tuhan dan mengejar perkenanannya atau taat pada kebenarannya. Ada orang yang datang ke gereja, Bapak Ibu cuma ngomong begini, Pak, aku tidak mau lagi ke gereja, kenapa? Aku tidak pernah jadi kaya ya Pak. Buat apa ke gereja kalau tidak pernah jadi kaya?
Sebetulnya pergi ke gereja atau pergi ke Gunung Kawi ini ceritanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang begitu Bapak Ibu, kenapa hidupku tidak berubah Pak? Jadi dia tujuan utamanya, ending akhirnya adalah hidupnya disukakan, bukan mengerti kehendak Tuhan. Mereka mengejar apa menjadi mimpinya, tetapi tidak pernah mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah Bapak Ibu, contoh kasus adalah teologi sukses atau kemakmuran. Bapak Ibu perlu waspada ini sih memang ya, kadang-kadang jubahnya juga bisa berubah-ubah Bapak Ibu, tetapi filosofinya tetap sama. Teologi ini menekankan dan mengejar berkat jasmani atau kekayaan duniawi, tetapi mengabaikan aspek-aspek lain kebenaran iman Kristen. Alkitab hanya dipakai sesuai keinginan mereka. Alkitab dipakai untuk mendukung teologi kemakmuran jasmani. Akibatnya apa? Nah ini orang-orang akhirnya mengejar namanya sukses jasmani. Tujuan utama hidup dan iman Kristen bukan lagi mengenal Tuhan dan mengenal kebenarannya dan hidup di dalamnya, tetapi mengejar kesuksesan jasmani dan duniawi. Kalau sudah dapat berkatnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kadang orang menjadi sombong. Bahkan kemudian ketika berinteraksi dengan gereja, merasa kalau tidak ada aku loh gereja, tidak bisa jalan. Hitung dong persembahanku coba berapa. Misalkan Bapak Ibu. Ada nggak Ibu ini? Ada loh Bapak Ibu. Satu gereja Bapak Ibu, saya tidak sebutin tempatnya dan atau mereknya Bapak Ibu ya. Gereja ini di dalamnya ada seorang yang kaya sekali. Dia punya armada bis, armada kapal, usahanya sukses. Kalau memberi perpuluhan ke gereja itu bukan hanya di gerejanya, di lokal gereja lokal, tetapi juga gereja pusatnya. Jadi dia memberi 2 perpuluhan itu untuk 2 tempat Bapak Ibu. Wah, bagaimana besarnya perpuluhan itu? Punya armada bis, armada kapal, punya ini. Tapi ya begitu Bapak Ibu. Dia akhirnya menjadi penguasa. Dia merasa jadi Tuhannya. Kenapa? Ketika hamba Tuhan ini mau melayani jemaat yang satu, dan ketika dia meminta pelayanan pendeta ini harus mengutamakan dia. Kalau tidak dia duluan, awas nih. Dan kejadian Bapak Ibu, satu masa pendeta ini tetap melayani yang sebagian ini, karena ini jadwalnya dia, dan ini memang sudah janjian. Tidak terima Bapak Ibu, dia harus diutamakan. Seolah-olah sedang transaksional, aku sudah memberi yang terbaik, maka gereja harus memberi terbaik kepadaku. Wah Bapak Ibu, satu masa terjadi perlawanan, gereja ini pecah satu, protol, beberapa jemaat ikut yang sana. Dan akhirnya orang ini juga keluar dari gereja itu juga. Tidak menghargai berkat Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menghargai berkat Tuhan. Nah apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Janganlah kita seperti orang Israel hari itu. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah hargai berkat Tuhan, dengan hidup memuliakan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Hidup dengan mengasihi Dia, memiliki relasi dengannya, dan mentaati firman-Nya. Jangan gara-gara berkat Tuhan kita enggak saat teduh lagi lupa. Kita enggak lagi rajin ke gereja, kita sibuk dengan bisnis kita. Jangan menjadi duniawi, memuaskan keinginan daging, dan menjalani kehidupan yang angkuh di hadapan Tuhan. Jangan. Semakin diberkati Tuhan, harusnya kita semakin memuliakan Tuhan. Israel hari itu lupa bahwa hidupnya diberkati Tuhan, tetapi malah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, hargai berkat Tuhan itu dengan memperluas kerajaannya dalam dunia ini. Ikut terlibat dan mendukung perkembangan pemberitaan Injil dan pertumbuhan gerejanya. Ia memberikan kita berkatnya untuk kita terlibat dalam agenda dan kehendaknya. Bapak Ibu kadang lupa ya, kita ini sudah diberkati Tuhan untuk apa? Dokter Richard tadi Bapak Ibu, udah diberkati Tuhan. Ilmunya bagus, masih muda, sukses. Tetapi melihat pasien itu sebagai duit datang. Tetapi sejak dia bertobat, dia menyadari bukan itu. Harusnya dia bisa menjadi kesaksian, melayani orang lain, memuliakan nama Tuhan. Dan terlibat dalam pemberitaan kabar baik. Hari itu 10 bulan membuat dia sadar. Hidupku, tujuanku adalah untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tentu pernah mendengar yang namanya Colgate. Bapak Ibu tahu Colgate kan ya? Siapa yang pasta giginya pakai Colgate? Gak ada ya? Ini bukan promo ya, endorse ya, bukan ya? Nah Bapak Ibu, perusahaan ini adalah perusahaan yang usianya sudah 200 tahun lebih. Gloria usianya sudah 104 mungkin. Ya, kalau nggak salah ya, atau 103 ya. Apakah bisa sampai 200? Nggak tahu saya. Tapi perusahaan ini sudah 200 tahun lebih Bapak Ibu. Wah luar biasa, pendirinya adalah William Colgate. Nah bagaimana ia bisa sedemikian rupa Bapak Ibu? Orang ini ternyata adalah orang
Yang sejak semula ketika dia satu kali kerja perusahaannya itu bangkrut Bapak Ibu. Tetapi kemudian dia usaha sendiri dan di tengah usaha sendirinya itu temannya itu berkata begini, Colgate ingat ya, biarlah hatimu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang kalau kamu diberkati Tuhan, biarlah kamu selalu ingat pekerjaan Tuhan. Dan itu yang dilakukan Bapak Ibu. Dan benar Bapak Ibu, Tuhan memberkati dia. Bukan untuk memberi supaya tambah diberkati, bukan. Tapi karena dia sadar berkat yang Tuhan titipkan beri untuk sesuatu tujuan yang mulia. Maka kita boleh melihat kesaksian ini Bapak Ibu ya. William Colgate sangat sibuk dalam pengembangan usaha. Kadang-kadang kalau kita sudah semakin sibuk diberkati Tuhan, Pak minggu enggak ke gereja, sibuk bisnis Pak. Pak minggu kemarin enggak datang juga, iya sibuk bisnis. 4 minggu loh Pak enggak datang, maklumlah Pak berkat Tuhan terlalu melimpah. Bapak Ibu kadang orang bisa begitu ya, lupa Tuhan berkatnya. Ini enggak Bapak Ibu. Ia tidak mengabaikan waktu-waktu pribadinya dengan Tuhan. Kesuksesan William Colgate dicapai karena ia mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Seperti Yakub yang berjanji, Tuhan memberkati, aku akan memberi kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan, ingat kita ini pengelola Bapak Ibu. Kalau kita dipercayai Tuhan, biarlah kita juga bisa dipercaya untuk mengelola berkat Tuhan. Hamba Tuhan juga perlu mengelola berkat Tuhan. Gereja Tuhan juga perlu mengelola berkat Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, saya satu kali ditanyain orang ya, beberapa kali ditanyain orang begini. Pak Sindong sama enggak dengan pendeta-pendeta lain katanya. Pendeta lain itu maksudnya apa? Lah ya itulah, yang perpuluhan itu kan masuk ke pendeta kira-kira. Jadi pendetanya itu sugih kira-kira gitu. Lalu saya jawab begini, kita lain. Saya bilang, Gloria lain, kita hamba Tuhan memang dipelihara jemaat, tidak kurang, tidak lebih. Tapi apa yang dipersembahkan jemaat, itu untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk pribadi. Maka Bapak Ibu saya tidak punya jet pribadi, tapi istri pribadi ada Bapak Ibu ya. Saya tidak punya mobil limosin atau apalah, tapi mobil roda 4 ada, kalau roda 3 kan lain lagi. Cukup Bapak Ibu, tidak boleh. Tapi kalau saya tidak menghargai berkat Tuhan, saya pun bisa kurang Bapak Ibu. Maka gereja Gloria hari ini kalau diberkati Tuhan, majelis juga harus mengelola dengan baik. Program-program gereja harus program-program yang baik. Jangan sampai sia-sia. Karena itu berkat Tuhan dikelola baik-baik. Nah Bapak Ibu, Colgate ini menarik sekali. Ya, jadi memberikan apa yang dipercayai Tuhan untuk dikelola, dia kelola dan dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia mendukung kegiatan misionaris, dia terlibat dalam American Bible Society dan seterusnya. Bapak Ibu boleh dikata William Colgate adalah salah seorang murid Kristus yang tahu bagaimana menghargai berkat Tuhan. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menghargai berkat Tuhan dengan benar? Atau justru lifestyle kita kemudian berbeda, kita serba dunia, menikmati kemewahan yang duniawi ya. Bukan berarti tidak boleh pakai yang barang baik atau sebagainya, bukan. Tetapi kadang-kadang ketika mengalami berkat Tuhan, kita justru menikmati itu seperti orang dunia. Dan lupa, Tuhan, apa yang kau mau untuk aku kerjakan ketika engkau memberkati aku. Atau kita justru seperti bangsa Israel yang suka berkat Tuhan, tetapi tidak mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebiasaan bangsa-bangsa dunia lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Atau kita mengikuti jejak iman William Colgate yang menghargai berkat Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mendukung pekerjaannya dalam dunia ini. Bapak Ibu, tidak ada sesuatu pun yang kita bawa kelak. Tetapi Alkitab berkata begini, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan akan menyertai kita. Kiranya kita boleh mengerti bagaimana menghargai berkat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita menghayati pertanyaan ini dan jawaban ini, jawaban dijawab dalam hati kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita menghargai berkat Tuhan hari ini? Ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Biarlah kita menjadi pengelola berkat Tuhan yang baik. Ketika Dia memberkati kita, biarlah kita tidak semakin jauh dari Tuhan, tapi semakin giat bagi Tuhan. Jikalau kita hari ini sedang bergumul, percayalah, hitunglah berkat-Nya, bukan memikirkan persoalan, tapi hitunglah berkat-Nya dan pandanglah Tuhan yang setia. Ia tidak pernah membiarkan meninggalkan kita sendirian. Burung di udara Dia pelihara, bunga di bakung Ia dandani, apalagi kita umat-Nya. Tetapi yang Tuhan mau agar kita hidup mengenalnya, mengenal kebenarannya, hidup di dalamnya. Dan itulah tujuan utama kita ada. Untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Dia. Bukan menikmati dunia ini dan berkat-Nya dan melupakan Tuhan.
Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Biarlah kita belajar, Tuhan, aku mau menghargai berkat-Mu. Dengan jalan mengasihi Engkau, hidup berkenan kepada Tuhan, dan memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya berkat-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami, ya Tuhan. Karena Engkau Bapa yang setia. Bahkan Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat, yang menurunkan hujan bagi orang-orang yang bebal. Orang-orang yang memberontak kepadamu saja Engkau juga berkati, agar mereka sadar, tetapi mereka seringkali tidak sadar. Mereka memberontak, mereka menikmati kehidupan keinginan daging, keduniawian, hawa nafsu. Itulah orang-orang yang tidak mengenal-Mu. Tetapi kami juga kadang-kadang bisa seperti itu, ya Tuhan. Ketika kami jauh daripada-Mu dan kami mencintai berkat-Mu. Kami merindukannya, kami mengejarnya. Tetapi kami tidak pernah mengejar pengenalan kami akan Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami. Jikalau hari ini kami sedang bergumul, tambahkan iman bagi kami untuk percaya pemeliharaan-Mu. Jikalau hari ini kami diberkati-Mu, biarlah kami tidak menjadi takabur, sombong, tetapi kami semakin setia, takut kepadamu, dan tahu bagaimana menghargai berkat itu, menggunakannya dengan benar, untuk pemeliharaan hidup kami, untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau, untuk juga mengembangkan pekabaran Injil, dan pembangunan tubuh Tuhan, gereja Tuhan. Berkati kami umat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.